Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Febriliana dengan NIM 2009285 dari kelas 5B Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan membuat video simulasi praktikum dari pembuatan virtual cloud di Amazon Web Service. Di sini teknologi yang akan digunakannya adalah PVC, Amazon EC2, Subnet, Gateway, Network ACL, dan Security Group. Langkah yang pertama tentunya kita harus memiliki akun Amazon Web Service-nya terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai akunnya. Kemudian kita memasuki konsol home-nya. Di sini kita akan mengubah regionnya dulu. Di sini saya default regionnya yaitu Virginia, kita ubah ke Asia Pasifik, lebih tepatnya yaitu Jakarta. Di sini adalah proses reloadnya. Kemudian kita, jika sudah seperti ini, sudah ke Asia Pasifik Jakarta, kita akan membuka PVC Manajemen Console. Nah, di sini kita pilih yang Your PVCs untuk membuat PVC yang baru, karena di sini masih kosong PVC-nya. Nah, di sini masuk ke Create PVC. Di sini halaman settingnya. Di sini kita pilih PVC only. Kemudian di sini menamakan PVC-nya menjadi PVC A. Setelah itu memasukkan IPv4-nya yaitu 10.100.0.0/16, lalu IPv6-nya itu no IPv6 CIDR block, kemudian tenansinya default, dan tagsnya ini sudah otomatis menjadi PVC A. Kemudian kita create PVC. Kemudian ini sudah ada notifikasi bahwa you successfully created PVC A. Kemudian kita masuk ke PVC lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada PVC yang terbuat. Kemudian kita masuk ke Internet Gateway. Kemudian kita membuat Internet Gateway yang baru yaitu dengan nama PVC IGW. Kemudian kita create Internet Gateway-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke halaman nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa the following Internet Gateway was created dengan namanya PVC A IGW. Kemudian kita masuk ke halaman root table. Sebelum masuk ke root table, kita masuk ke halaman Internet Gateway kembali untuk mengattach terlebih dahulu, karena di sini state-nya itu masih detached. Kita bisa mengklik PVC yang akan di-attach, kemudian klik action, kemudian di sini ada pilihan attach to PVC. Dan kita pilih PVC yang A, kemudian attach Internet Gateway. Kemudian di sini ada notifikasi Internet Gateway IGW successfully attached to PVC A. Kemudian kita di sini masuk ke subnet. Nah, di sini karena subnet masih kosong, kita membuat subnet yang baru dengan yang tadi menggunakan PVC A. Kemudian untuk subnet settingnya di sini kita bisa memasukkan nama yaitu PVC A subnet public terlebih dahulu. Kemudian kita pilih no preference untuk availability zone-nya. Kemudian kita pilih 10.100.0.0/16
100.0.0/24 untuk IPv4-nya. Kemudian di sini key dan value-nya sudah default masuk dari setting yang sebelumnya. Kita create subnet. Nah, di sini adalah proses creating subnetnya, dan you have successfully created one subnet. Nah, di sini subnet yang terbuatnya itu yaitu PVCA subnet public. Kemudian kita masuk ke root tables. Nah, di sini kita bisa menghapus dulu root table yang ini. Oh, sepertinya memang default ini. Tidak apa-apa, kita bikin yang baru dengan cara create table. Kemudian kita beri name-nya yaitu PVCA/RT dan public. Kemudian kita pilih PVCA dan tag-nya itu sudah otomatis value-nya. Kemudian kita create root table. Nah, di sini root table-nya sudah successfully dibuat. Kemudian kita bisa kembali ke root table. Nah, di sini sudah ada root table yang tadi dibuat, dan kita pilih action untuk mengedit root table-nya. Oh, sorry. Kita pilih terlebih dahulu, kemudian action, kemudian edit root. Nah, di sini kita bisa meng-save destination dan targetnya, tetapi di sini kita add root terlebih dahulu dengan memasukkan destination-nya yang 0.0.0/0 yang paling atas. Kemudian kita pilih internet gateway yang tadi VCA IGW, kemudian kita klik save changes, kemudian rootnya ini sudah berhasil diupdate. Kemudian masuk ke root table kembali, kita bisa mengklik dan melihat statusnya apakah sudah aktif. Ya, sudah aktif yang tadi kita masukkan. Kemudian kita bisa memilih ini untuk mengedit subnet association-nya. Kita klik edit subnet association, kemudian klik PVCA subnet public-nya, kita save association. Nah, di sini sudah successfully. Kemudian kita memasuki. Nah, ini sudah bisa ya, sudah sukses. Di sini kita masuki subnet kembali dan kita membuat subnet yang baru. Kita bisa pilih PVCA, kemudian kita menamakan PVC subnet PVC yang barunya yaitu PVCA RT tapi yang private. Kemudian untuk IPv4-nya itu 10.100.1.0/24. Kemudian yang lainnya dibiarkan default. Ini kurang /24. Nah, yang ini. Kemudian create subnet. Nah, di sini adalah proses membuat subnetnya dan berhasil. Nah, di sini sudah ada 2 subnet yang berhasil dibuat.
Sepertinya ini saya salah menyeting name-nya. Harusnya subnet private. Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mengklik routables kembali dan meng-create routable yang baru dengan nama VPC A RT private. Kemudian memilih VPC A dan kita create routable-nya. Kemudian seperti biasa kita masuk ke subnet association. Untuk mengedit subnet association-nya kita klik yang bagian subnet private-nya untuk di save association-nya. Kemudian ini sudah selesai di save association-nya. Kemudian kita masuk ke EC2. Kita masuk ke EC2 yaitu virtual server in the cloud. Nah, kita bisa launch instance. Di sini kita bisa pilih dulu application dan OS image-nya. Di sini saya akan memakai kernel 4.14 yang free tier eligible. Kemudian kita bisa menamakan VPC A EC2 private. Maaf, kita bisa bikin yang public terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke key pair-nya, kita membuat key pair yang baru. Di sini saya akan membuat namanya yaitu the cloud demo. Kemudian kita pilih type-nya yaitu RSA, kemudian kita create key pair. Nah, di sini akan otomatis terdownload key pair-nya. Kemudian kita bisa mengedit network setting-nya. Kita pilih VPC A, kemudian kita pilih yang public, dan untuk auto assign publicnya kita pilih enable. Kemudian kita pilih create security group name-nya. Sebentar. Kita bisa memasukkan nama VPC A Jakarta public karena kita memilih region Jakarta tadi ya. Kemudian descriptionnya juga kita samakan. Kemudian untuk security groupnya kita pilih SSH dan kita pilih yang custom, dan di sini kita masukkan yang paling atas yaitu 0.0.0.0/0. Kemudian setelah itu kita bisa yang advanced detailnya itu kita biarkan seperti ini saja. Configuration store-nya juga sudah sesuai. Kita bisa launch instance-nya, tapi kita periksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Di sini sudah ya. VCPA
EC2 public, kita bisa launch. Nah, di sini ada launching instance, kita membuat security groupnya dan lain-lain. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai, karena di sini masih loading. Di sini ternyata ada yang tidak sesuai mungkin. Nah, di sini tipenya itu kita pilih SSH dan source type-nya itu biarkan anywhere. Kemudian di sini configure store-nya itu dibiarkan saja. Kemudian kita pilih launch instance. Di sini kita create launch instance-nya sudah selesai dan sukses, dan kita bisa view all instance. Nah, di sini akan ada instance yang baru, yaitu VPC EC2 public, dan di sini masih status checknya itu masih initializing, belum 2/2 check passes. Kemudian tapi instance stage-nya itu sudah running. Kita bisa reload dengan klik F5. Nah, ini tetap masih belum status checknya. Kemudian kita bisa membuat launch instance yang baru. Nah, ini adalah tampilan instan dari VCVA EC2 publicnya, itu sudah running, dan status checknya itu 2/2 check passes. Kita bisa ke EC2 dashboard, kemudian kita launch instance kembali.
untuk membuat instance yang baru, yaitu VCVA subnet private VVCA EC2 private. Kemudian kita pilih application dan OS image-nya itu yang kernel 4.14. Kemudian untuk care pair-nya yang tadi rida/cloud demo. Kemudian network setting-nya yaitu kita pilih yang VVCA dan yang VVCA subnet private. Kemudian auto assign publicnya itu disable. Kemudian kita bisa masukkan security group name-nya itu adalah VCV Jakarta private. Kemudian ini juga sama, kita pilih untuk description-nya itu VVC/Jakarta/private. Kemudian kita bisa memilih security group role-nya itu tipenya itu SSH tetap. Kemudian yang search type-nya itu custom, yaitu 10.1.0.0/24. Nah, ini dia. Kemudian kita bisa membiarkan configure store-nya itu seperti ini. Kemudian kita bisa launch instance. Tapi terlebih dahulu kita cek apakah sudah disable. Key pair-nya itu rida demo dan kita bisa launch instance. Nah, di sini sudah sukses. Kita bisa view all instance untuk melihat VVCA EC2 private-nya itu sudah bisa terlihat dan dibuat. Kemudian kita bisa masuk ke halaman VPC untuk membuat VPC yang baru, namun kita terlebih dahulu menunggu status check-nya itu menjadi 2/2. Terlihat masih dalam proses initializing. Nah, berikut ini adalah status check-nya itu sudah 2/2 check spaces. Kemudian kita masuk ke VPC untuk membuat VPC yang baru, yaitu VPC B. Kemudian kita bisa memilih your VPC dan create VPC. Untuk ini adalah VPC only. Kemudian kita beri nama VPC A, VPC B, maaf. Kemudian kita memasukkan IPv4-nya itu 10.200
0.0/16. Kemudian ini adalah settingnya no preference. Maaf. Untuk IPv6 CIDR blocknya itu no IPv6. Kemudian tenansinya itu default, kemudian untuk teksnya itu sudah sesuai yaitu PVC-B, kemudian kita bisa create PVC-nya, kemudian ini adalah notifikasi you successfully created PVC-B, kemudian kita masuk ke halaman your PVC-nya untuk melihat apakah sudah terbuat. Ya, sudah terbuat. Di sini ada PVC A dan PVC B. Langkah selanjutnya adalah kita membuat subnet yang baru, yaitu kita bisa mengklik create subnet, kemudian kita pilih PVC B, kemudian kita pilih nama subnetnya itu adalah PVC B subnet dan private subnet private, kemudian availability tujuannya itu no preference, namun dengan IPv4 nya itu 10.200.1.0/24. Nah, ini dia. Kemudian value nya sudah sesuai, kita create subnet. Tadi langkah kita perlu cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai PVC B subnet dan private. Kita create subnet. Ada yang salah, sebentar, kita klik 10.200.1.0/24. Nah, ini adalah proses creatingnya sudah selesai. Subnetnya yang baru sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita bisa masuk ke root table, kemudian kita create yang baru, kemudian kita beri name tag-nya itu PVC B/rt/private, kemudian pilih yang B dan create root table, dan root table sudah sukses dibuat. Kemudian kita masuk ke halaman root table dan kita bisa pilih yang baru saja dibuat. Kita pilih subnet association-nya, kemudian edit subnet association-nya, kemudian kita pilih dan save association-nya, dan rootnya pun sudah diperbarui. Kemudian kita kembali lagi kepada dashboard EC2, lalu kita bisa pilih instance, launch instance, nah di sini kita bisa memberi nama PVC B EC2 private, kemudian kita pilih application-nya itu kernel 4.14,
dan key pair-nya itu Rida Clodemo. Kemudian network settings-nya yaitu kita pilih yang VPC-B. Dan ininya sudah sesuai, yaitu VPC-B subnet private. Kemudian untuk auto assign-nya itu adalah disable, betul. Kemudian beri nama VPC-B JKT private. Untuk description-nya juga sama. Dan security group rule-nya itu adalah SSH dengan source type-nya itu custom, yaitu 10.1.1.0/24. Kemudian kita meng-add security group rule yang baru dengan tipenya itu all ICMP IPv4. Ya, kemudian source-nya itu custom dan 10.1.1.0/24. Nah, ini sudah sesuai. Configure store-nya itu dibiarkan default, tapi kita bisa cek terlebih dahulu. Di sini sudah VPC-B Jakarta disable, VPC-B subnet private, key pair-nya sudah semua, VPC private, custom, all in, ya sudah sesuai semua. Kita bisa launch instance dan instance-nya sedang di launch dan sudah sukses. Kemudian kita view all instance. Nah, di sini sudah ada instance yang baru, yaitu VPC-B EC2 private yang masih menunggu proses sukses status check-nya. Kita tunggu saja. Nah, ini adalah status check dari ketiga instance-nya, itu sudah 2/2 check passes. Nah, kita akan melakukan SSH terhadap instance dengan nama VPC A yang public terlebih dahulu. VPC A public, ini dia. Kita bisa klik connect. Kemudian kita bisa membuka command prompt dengan masukkan Windows R, kemudian buka cmd. Nah, ini dia, kita masuk ke cd download terlebih dahulu. Kita masuk ke Rida Clodemo PAM. Nah, setelah itu, nah ini dia, sudah ada key pair yang sudah saya buat tadi. Kemudian kita bisa masukkan, ini dia, perintahnya, tapi kita ubah dulu rootnya menjadi EC2 user/user, dan kita bisa pilih yes. Nah, ini sudah masuk kemajuan Linux-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa SSH EC2 user
slash user Langkah selanjutnya adalah kita bisa meng-SSH yang instance-nya itu PVC A EC2 yang private. Nah, ini dia. Oh, sorry. Ini yang di bawah. Kita bisa mengcopy address-nya. Kemudian kita salin ke sini. Satu tujuh tiga 10.101.172 kita enter dan kita ketikkan yes. Nah, di sini adalah ada warning yaitu permission denied. Kita bisa masuk ke nano rida cloud demo pem untuk menambahkan key pair yang ini, kemudian ctrl+v. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada private-nya, kemudian kita ctrl+x dan kita yes dengan file name to write-nya itu masih tetap ridacloud.demo.pem. Kemudian kita bisa lakukan memasukkan perintah chmod chmod 400, kemudian masukkan file pem tadi yaitu cloud demo pem. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa SSH kembali. Sebentar, kita pilih yang ini. Nah, ini dia. Tapi kita ubah ini root menjadi EC2 user. Kemudian kita, nah ini sudah masuk ke Amazon Linux keduanya untuk IP address-nya 10.101.173. Sudah selesai. Lalu tahap selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah meng-ping instance yang PVC B. Sebentar. PVC B yang private, kita kopikan dulu private IPv4 address-nya. Kemudian kita salin di sini. Ketikkan manual saja sebentar. 10.200.1.11 kita ping.
dan ini proses pingnya masih berjalan. Nah, tapi di sini itu menghasilkan ping statistiknya yaitu masih 100% paket loss, artinya masih 0% yang diterima. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan yaitu melakukan peering. Jadi kita kembali ke VPC, kemudian kita bisa melakukan peering connection, yaitu di sini kita pilih yang peering connection. Kemudian kita bisa meng-create peering connection. Kemudian kita bisa masukkan namanya yaitu PVCA slash PVCB peering. PVCA slash PVC slash B slash peering. Kemudian kita pilih requesternya itu PVCA, kemudian acceptornya itu adalah PVCB. Kemudian belum terpilih. Nah, kemudian kita pilih create peering connection. Nah, ini sudah successfully di request, tapi sepertinya belum di accept dan kita accept request. Nah, di sini accept PVC peering connection requestnya kita accept. Nah, ini sudah selesai dibuat. Kemudian kita kembali ke edit root table. Kita pilih root table, kemudian kita pilih yang VCVA RT private, kemudian kita pilih roots dan kita edit rootsnya untuk menambahkan root yang baru, yaitu dengan destinationnya itu 10.200.1.0/24 ini. Kemudian kita pilih yang peering connection, masih loading. Nah, yang ini peering connection. Nah, kita save changes. Nah, itu sudah di update rootnya, kita bisa melihat statusnya itu aktif. Kemudian kita pilih root table kembali untuk mengubah root yang TCP B RT private. Nah, ini kita klik root dan edit root. Kemudian destinationnya kita tambahkan menjadi 10.1.0/24. Kemudian kita pilih peering juga untuk targetnya, kita save changes dan rootnya sudah diupdate. Kemudian kita bisa kembali ke command prompt kembali dan meng-ping yang tadi 100% paket loss, apakah sekarang sudah bisa 0% paket loss atau belum.
Nah, ini adalah prosesnya, kita bisa. Nah, di sini sudah ada 5 paket transmitted, 5 receive, dan 0% paket loss. Artinya sudah SSH ping terhadap instant TCP/B EC2 private-nya itu sudah sukses. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke instance yang TCP/B private. Kita pilih ke EC2. Kita pilih instance yang ini adalah proses loading. Nah, ini dia, kita pilih yang TCP/B EC2 private. Kita pilih perintah untuk membuka instance. 'Kita klik SSHI reader dot cloud demo PAM EC2 user IP 201 titik. Nah, kita klik yes. Nah, ini masih permission denied. Seperti yang tadi kita lakukan penambahan key pair-nya di nano user graphical user interface PAM-nya, yaitu reader cloud demo PAM. Kita salin key pair-nya, ctrl-v. Nah, ini sudah tersalin. Kita ctrl-x dan yes, kemudian file name to write-nya tetap reader cloud demo PAM. Kemudian kita coba panggil lagi SSH-nya. Ada this private key will be ignored. Kita buka. Oh, ada satu langkah yang dilewati. Kita harusnya chmod 400 reader cloud demo PAM. Nah, ini sudah selesai. Kita coba SSH kembali dan sudah masuk. Lalu kita akan melakukan ping terhadap instance yang PVC EC2 private
untuk membuktikan apakah instan PVC-B dan bagian private itu bisa berkomunikasi atau tidak. Kita ping 10.100.173. Kita lihat apakah ini masih 100% paket loss, artinya belum ada paket yang diterima. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedit dari security group instance-nya yang TCP/A EC2 private. Kita buka security, kemudian kita pilih security group. Nah, yang ini. Kemudian kita pilih inbound rules dan edit inbound rules untuk menambahkan rule yang baru, yaitu all ICMP IPv4. Kemudian kita pilih custom dan masukkan targetnya itu 10.200.1.0/24. Nah, ini sudah selesai. Kita save rule-nya. Nah, ini sudah selesai. Terus kita kembali ke command prompt kembali dan mengping TCP EC2 private. Kita stop dan bisa dilihat di sini sudah ada 6 yang diterima dan 0% paket loss. Nah, itu dia serangkaian simulasi membuat virtual private cloud di Amazon Web Service dengan serangkaian tahap dari membuat TCP/A, TCP/B, membuat subnet, root tables, internet gateway, dan kemudian melakukan koneksi peering antara TCP/A dan TCP/B dan membuktikannya dengan SSH dan ping. Dan yang dilakukan saya adalah berhasil. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Semoga video ini cukup dipahami dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.